Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Hazira yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian kami terkait pengaruh external fighting terhadap regulasi emosi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Meliani Nur Awalia, kemudian ada Salvalia Dwika, Adinda Junia Lestari, Aura Fafita Gunawan, Nikendi Hafsari, dan Lani Nur Rahma. Mahasiswa pada masa dewasa awal menghadapi berbagai tuntutan akademik, penyesuaian sosial, dan dinamika kehidupan pribadi yang dapat memicu tekanan emosional. Kondisi tersebut menuntut kemampuan regulasi emosi yang baik, namun tidak semua mahasiswa mampu mengelola emosinya secara adaptif, sehingga berisiko mengalami stres dan ketidakstabilan emosi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intervensi expressive writing terhadap perubahan regulasi emosi mahasiswa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perubahan regulasi emosi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang melakukan penulisan diary kegiatan sehari-hari tanpa melibatkan emosi. Meskipun expressive writing telah terbukti meningkatkan regulasi emosi mahasiswa, sebagian penelitian sebelumnya belum menggunakan desain eksperimen dengan kontrol aktif. Akibatnya, pengaruh spesifik expressive writing terhadap regulasi emosi masih perlu diuji secara lebih terkontrol untuk membedakannya dari aktivitas menulis yang bersifat netral. Sehingga pada penelitian ini dilakukan pengujian menggunakan desain quasi-eksperimen pretest protest with control group dengan kontrol aktif berupa penulisan diary kegiatan sehari-hari tanpa melibatkan emosi. Di sini kami menggunakan dua teori utama. Yang pertama, teori regulasi emosi dari Gross 1998. Regulasi emosi adalah proses aktif dalam mengelola pengalaman dan ekspresi emosi. Proses ini mencakup bagaimana individu menyadari, memantau, dan menyesuaikan respons emosional agar tetap adaptif dalam menghadapi tuntutan lingkungan. Yang kedua, expressive writing dari Wijaya et al. 2022. Teknik penulis ekspresif yang memfasilitasi pengungkapan emosi dan refleksi kognitif untuk meningkatkan regulasi emosi melalui penulisan pikiran dan perasaan terdalam secara bebas tanpa terikat struktur bahasa. Individu dapat memproses pengalaman emosional secara lebih mendalam. Metode penelitian ini menggunakan desain quasi-eksperimental dengan non-randomized control group Pritas Postas Design. Untuk partisipan merupakan mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia dengan rentang usia 18 sampai 21 tahun, yang dimana gendernya ada 5 perempuan dan satu laki-laki pada masing-masing kelompok. Seluruh peserta mengikuti seluruh rangkaian tanpa adanya pengunduran diri. Lalu untuk pengukuran itu menggunakan alat ukur ERQ yang dikembangkan oleh Gross and John yang telah diadaptasi dalam bahasa Indonesia. ERQ sendiri itu ada 10 item favorable yang telah dimodifikasi menjadi 6 Likert dengan menghilangkan opsi netral. Tujuannya untuk mengurangi central tendency bias. Untuk perlakuannya, itu untuk kelompok eksperimen mengikuti expressive writing selama 3 sesi, masing-masing sekitar 20 menit dengan menuliskan pengalaman pribadi dengan melibatkan perasaan. Sementara itu, kelompok kontrol menulis aktivitas sehari-hari yang bersifat netral dengan durasi dan jumlah sesi yang sama tanpa mengekspresikan emosi. Oke, untuk selanjutnya ada manipulation check, yaitu dilakukan setelah perlakuan untuk memastikan instruksi expressive writing dan penulisan netral dipahami dan dijalankan dengan benar. Menggunakan kuesioner self-report skala Likert, upaya kontrol dan perlakuan partisipasi berusia 18-21 tahun yang diseragamkan dan dikontrol kualitas tidurnya. Kelompok eksperimen melakukan expressive writing 3 sesi 20-30 menit, kelompok kontrol menulis netral. Sedangkan untuk prosedur dan analisis data, desain kuasi eksperimen pretest dan post-test dengan kelompok kontrol, data dianalisis menggunakan uji Wilcoxon, sign test, dan Oke, baik. Masuk ke hasil penelitian. Yang pertama itu ada variance sample t-test. Jadi berdasarkan hasil uji Wilcoxon, diperoleh nilai P sebesar 0,599, yang mana P ini lebih dari 0,05, dan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terkait perlakuan expressive writing terhadap regulasi emosi pada kelompok eksperimen. Hal ini juga diperkuat dengan perolehan nilai effect size sebesar 0,2
86 yang mengindikasikan adanya pengaruh yang dikategorikan sangat kecil. Selanjutnya ada uji deskriptif. Jadi berdasarkan hasil analisis deskriptif, skor yang diperoleh oleh kelompok eksperimen pada pretest itu memiliki rata-rata sebesar 45 dan skor post-test memiliki rata-rata sebesar 42,2. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penurunan skor dari pretest dan post-test. Adapun hasil perolehan skor pretest pada kelompok kontrol yaitu diperoleh skor min sebesar 43,3 dan skor min post-test sebesar 43,7. Selanjutnya yaitu independent sample t-test. Jadi berdasarkan hasil analisis independent sample t-test, diperoleh nilai P sebesar 0,733 yang mana P ini lebih dari 0,05 dan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor regulasi emosi post-test, kelompok eksperimen, dan kelompok kontrol. Dengan demikian, hasil uji ini menunjukkan bahwa expressive writing tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap regulasi emosi jika dibandingkan dengan kelompok kontrol pada tahap post-test. Baik, selanjutnya merupakan pembahasan dari penelitian kami. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa intervensi dari expressive writing belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap regulasi emosi pada mahasiswa. Tidak ditemukannya perbedaan bermakna antara kelompok eksperimen dan kontrol, serta adanya penurunan skor regulasi emosi pada kelompok eksperimen yang mengindikasikan bahwa expressive writing belum berfungsi secara optimal sebagai strategi pengelolaan emosi dalam konteks penelitian ini. Secara psikologis, temuan tersebut dapat dipahami sebagai efek awal dari meningkatnya kesadaran terhadap emosi negatif yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Proses menulis ekspresif berpotensi memunculkan ketidaknyamanan emosional pada tahap awal sebelum individu mampu mengolah dan mengintegrasikan pengalaman emosional tersebut secara kognitif. Tanpa dukungan refleksi kognitif yang terarah, expressive writing cenderung berfungsi sebagai pelepasan emosi sementara dan belum berkembang menjadi regulasi emosi yang adaptif. Oke, kita masuk ke implikasi dari penelitian kami. Expressive writing belum efektif sebagai intervensi tunggal untuk meningkatkan regulasi emosi pada mahasiswa. Metode ini lebih tepat digunakan sebagai sarana eksplorasi awal emosi. Kemudian, expressive writing sebaiknya menjadi bagian dari intervensi psikologis yang komprehensif, jadi bukan berdiri sendiri. Kemudian, efektivitas meningkat ketika dipadukan dengan strategi lain, seperti teknik relaksasi dan pendampingan psikologis terstruktur. Kemudian penerapan expressive writing perlu disesuaikan dengan tujuan intervensi serta karakteristik individu seperti kebutuhan emosional dan kondisi psikologis yang perlu dipertimbangkan sebelum penggunaan. Oke, selanjutnya masuk kepada kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kami, yaitu menunjukkan expressive writing tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan regulasi emosi. Tidak terdapat perbedaan bermakna antara skor pretest dan post-test, baik pada kelompok eksperimen maupun dibandingkan dengan kelompok kontrol. Secara deskriptif, kelompok eksperimen mengalami penurunan rata-rata regulasi emosi, sedangkan kelompok kontrol relatif stabil. Temuan ini menunjukkan bahwa expressive writing belum efektif sebagai intervensi tunggal pada mahasiswa non-klinis. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain randomized control trial dengan jumlah partisipan yang lebih besar agar hasil lebih kuat dan dapat digeneralisasikan. Durasi intervensi expressive writing perlu diperpanjang dengan instruksi yang lebih terstruktur serta disertai screening awal agar regulasi emosi perlakuan lebih tepat sasaran. Selain itu, pengawasan kepatuhan partisipan terhadap instruksi dan penggabungan expressive writing dengan pendampingan fasilitator penting untuk meminimalkan bias dan meningkatkan efektivitas intervensi. Sekian pemaparan hasil penelitian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.